adalah creator dari Amiguruku. Amiguruku sendiri adalah nama brand aku. Kalau nama bendanya namanya amigurumi. Itu dari bahasa Jepang yang artinya boneka rajut. Kalau kalian lagi mencari hobi baru untuk mengisi waktu senggang kalian harus ikuti terus video ini ya, karena kita akan bahas tentang amigurumi itu apa dan juga teknik-tekniknya dan kesulitan-kesulitan yang akan kalian temui, gimana juga tips dan trik dalam membuat boneka rajut. Amigurumi itu adalah crochet doll. Jadi itu adalah boneka yang dibentuk dari benang. Terus kemudian dirajut sehingga membentuk kayak bulatan, terus kayak tangan-tangannya, dan kita rajut menjadi satu buah boneka gitu yang utuh. Kalau tekniknya sendiri berarti dirajut teknik dasarnya. Cuman kalau di kita tuh ada crochet dan knitting sebenarnya. Nah ini contoh yang dirajut ini nih. Knit doll. Ini juga hasilnya dirajut. Hasilnya dia beda, lebih kalau kita bonekanya tuh lebih lembek. Kalau boneka yang kita crochet itu lebih keras, lebih padat. Untuk mahir dalam waktu singkat itu nggak ada menurut aku. Semuanya butuh proses, terlebih lagi kalau memang belum pernah pegang benang sama sekali, belum pernah merajut nih sama sekali. Jadi awal-awal pasti sangat sulit menurut aku. Karena tangan kita nggak biasa pegangnya. Lepas terus benangnya, ngeposisiin tangan itu susah gitu. Jadi ya memang kita harus coba terus dan tidak menyerah. Kuncinya konsisten. Untuk pengerjaan satu boneka gini sebenarnya tergantung dari desain tingkat kesulitan si boneka ya. Kalau yang seperti ini, ukurannya seperti ini, kalau patternnya sudah ada, itu bisa jadi sehari sampai 2 hari. Kalau boneka yang kecil seperti ini, biasanya aku sehari bisa jadi 2 biji seperti ini, atau 3 bisa jadi. Kalau patternnya sudah ada, polanya sudah ada. Nah, yang susah kan sebenarnya adalah mendesain polanya ini. Seperti kayak kita nyoba-nyoba membuat telinganya ini, telinga si anjing ini. Ini jadi sebenarnya cepet, tapi mendesainnya cukup sulit ya, mendapatkan ide-ide bentuk-bentuknya gitu. Itu lebih butuh waktu, makan waktu. Kesalahan dalam amigurumi seringkali terjadi kalau misalnya kita lagi ngikutin sebuah pola dan itu salah hitung gitu. Tiba-tiba kok hitungannya nggak pas gitu, kok nggak cukup ya gitu. Itu karena biasanya salah hitung dan itu harus kita dedel gitu. Tapi ya itu memang seninya di situ sih. Makanya kita harus fokus kadang-kadang kalau lagi membuat suatu boneka itu harus fokus. Menurut saya dalam membuat amigurumi, hal yang paling sulit adalah ketika kita nyambungin
bagian-bagiannya ini ke dalam badannya gitu. Jadi menjadi satu kesatuan. Kan kita harus sambung-sambung ini matanya gitu, kakinya gitu, dan itu harus di posisi yang tepat. Penempatannya itu harus tepat sehingga jadinya bagus. Nah, ini kan contohnya nih. Rambut-rambutnya ini harus tepat, posisinya tepat gitu. Sehingga jadinya bagus. Posisi mata dan terutama wajahnya ini harus lucu gitu. Dan itu sih menurut aku yang agak sulit ya, memposisikan bagian-bagian satu dan lainnya itu. Kalau buat aku yang paling sulit mungkin yang ini ya, yang pernah aku desain itu yang ini. Karena dia 4 kaki, tapi menurut aku pola-pola yang pernah aku desain tuh nggak terlalu susah sih, karena aku suka yang simple gitu hasilnya. Yang penting lucu, yang penting proporsional dan nggak mau terlalu complicated justru. Tapi mungkin kalau ditanya yang paling sulit ya ini kali ya. Awal-awal itu aku sama sekali nggak kepikiran buat bisnis sih, karena aku cuman iseng dan hobi aja gitu, dan lucu gitu. Terus karena Instagram followers naik terus, jadi lama-lama kok banyak yang tanya, jadi aku mulai jualan tuh bonekanya. Awalnya aku nerima custom order, cuman karena custom order kok kayaknya susah ya, kayaknya aku dalam sebulan paling cuman bisa ngerjain sedikit banget gitu. Karena bikin polanya tuh cukup susah gitu untuk satu buah desain yang lucu gitu. Jadi aku lama-lama, waduh kayaknya nggak bisa nih aku bikin kayak gini terus gitu. Lama-lama aku jualan pola aja gitu. Akhirnya aku jualan pola dan laku gitu. Dari situ sih sebenarnya. Dari jualan pola itu lumayan kan, sehari ada yang beli satu begitu. Udah gitu ya nggak apa-apa, itu buat iseng-iseng aja gitu. Terus lama-lama kok aku pengen bikin desain baru terus, sampai akhirnya ya udah aku bikin lagi sehingga desainnya banyak. Dan mulailah aku juga membuat channel YouTube gitu. Sebenarnya channel YouTube buat orang-orang yang membeli pola aku itu gitu. Terus dari channel YouTube itu sendiri akhirnya aku mulai dapat subscriber juga dari YouTube. Sehingga aku juga kadang-kadang bikin channel YouTube. Dari YouTube itu juga dapat sedikit penghasilan. Dan lama-lama aku jualan kitsnya juga, karena banyak yang request. Jualan kits, jualan bahan, dan juga alat-alat. Nah, ini tuh boneka awal-awal yang aku bikin nih, waktu aku baru-baru mulai belajar tahun 2017. Ini boneka pertama yang aku bikin. Ini tuh pakai benang yang cukup besar, soalnya baru pertama kali kan aku pegang benang, sehingga kalau buat pemula lebih enak pakai benang yang agak besar. Terus aku mulai coba-coba bentuk-bentuk lain, nyari-nyari sendiri sih di internet, kayak pattern-pattern yang bisa aku kerjain gitu. Tapi memang harus latihan terus sih, ini tuh kayak nggak bisa kalau cuman sekali nyoba aja gitu. Untuk memasarkan amigurumi yang aku desain ini, aku hanya melalui media sosial aja sih, lewat Instagram. Mungkin kalau sekarang bisa lewat TikTok.
Terus itu harus integrasi sama semua media sosial sih, jadi langsung kita ngepost langsung ke Facebook, juga Pinterest gitu. Kalau boneka yang paling mahal yang pernah aku jual, kayaknya boneka si Kiki ini deh. Aku kan cuman jual boneka aku tuh cuman awal-awal doang. Jadi ini boneka ini udah aku remake, udah aku buat yang kedua kali. Ini bajunya bisa dilepas, tasnya bisa dilepas, bahkan tasnya bisa dibuka. Suka duka menjadi crafter amigurumi ya. Aku sebenarnya paling susah itu menurut aku ngedesainnya sih. Mulai dari sketchnya, terus kita harus bikin bentuk-bentuk ini sesuai dengan gambar gitu loh. Lekukan-lekukannya ini pas di pipinya, di hidungnya gitu. Itu menurut aku susah tuh ngebentuknya. Terus bentuk tangannya, bentuk kakinya, itu menurut aku susah dan itu banyak trial errornya dalam pembuatan satu ini nih. Nih ada lekukan-lekukan seperti ini gitu. Itu kan dari polanya. Nah menurut aku yang paling susah membuat polanya sih. Kalau sukanya adalah ketika perasaan setelah boneka itu jadi gitu. Setelah ditempel matanya, setelah pasang matanya, itu langsung kayak hidup gitu bonekanya. Dan itu langsung kayak, senang banget gitu rasanya kayak, rasanya nggak tega mau dijual gitu. Itu rasanya senang banget. Kalau menghadapi komplain dari pembeli, pernah ya tentunya, karena kita jualan pasti ada aja gitu ya, komplain gitu. Misalnya dari gimana sih cara membuatnya kok nggak jelas gini gitu. Makanya kadang-kadang aku bantu dari video di YouTube. Terus juga dalam pengalaman jual bahan, jual benang kan banyak warna ya, dan itu kadang-kadang kita foto dan hasilnya barang aslinya itu bisa beda. Kayak perbedaan cahaya gitu, perbedaan kamera yang kita pakai itu tuh bisa beda gitu, sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Dan itu aku pernah dapat komplain dari customer aku, dikasih bintang 1 karena perbedaan warna itu. Mungkin itu aja kalau dari aku, semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi kalian dalam memulai hobi baru membuat amigurumi. Kalian jangan patah semangat ya kalau misalnya dalam sekali 2 kali coba itu masih susah gitu. Itu memang perlu latihan. Jadi kalau memang kalian ingin mahir, emang harus perlu latihan terus-menerus. Kurang lebih sebulan lah, 2 minggu sampai sebulan. Jadi jangan patah semangat ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.